Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata kuliah pemodelan sistem berbasis objek ya. Pada pertemuan pertama hari ini. Ya. Sebelum kita masuk kepada materi, alangkah baiknya mari kita sama-sama berdoa agar perkuliahan pada hari ini berjalan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Cukup. Terima kasih ya. Perkenalkan saya di sini yang akan mengampu mata kuliah sistem pemodelan sistem berbasis objek. Ya. Kita masuk di pertemuan pertama ya. Oke. Jadi di object oriented itu apa? Namun sebelum masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi nama saya Harsirianto, nanti untuk kontaknya di nomor bawah ini dan juga sudah ada di ponsel di grup ya. Kemudian untuk email, nah ini di harsi.hr@bsi.cid. Latar belakang pendidikan saya S2 di STEMIK Nusa Mandiri. Kemudian sarjana juga STEMIK Nusa Mandiri dan menjadi dosen dari tahun 2011. Nah, di samping menjadi dosen, saya juga ikut di tim pengembangan enterprise arsitektur Kemlu dan juga Universitas Terbuka, serta menjadi software developer di beberapa properti di Jakarta ya. Nah, untuk ini sebagai freelancer sebenarnya. Oke, itu tadi pengenalan ya dari saya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kontak di grup. Baik, ini juga merupakan YouTube channel saya. Jadi nanti untuk materi pembelajaran saya juga masukkan di sini ya, di YouTube saya, Harsirianto. Nanti kalian cari aja, ini akan muncul nih. Untuk materi pembelajaran beberapa mata kuliah yang sudah pernah saya ajarkan. Kemudian untuk blog ya, ini blog pribadi, ini harsirianto.net, itu juga blog terkait dengan beberapa ataupun catatan-catatan yang berhubungan dengan tulisan-tulisan yang saya buat. Oke, nah sebelum masuk ke pada materi pembahasan, perlu diingat kembali bahwa sistem penilaian kita ya itu adalah nanti dihasilkan dari 20% absensi, kemudian 25% dari tugas dan kuis ya. Nanti setiap pertemuan itu ada tugas kelompok dan juga bisa tugas kelompok ataupun tugas kuis ya harian. Kemudian nanti ada UTS di tengah semester di pertemuan ke-8 itu ada UTS, nanti masih online ya, menggunakan aplikasi online. Kemudian di pertemuan 16 juga UAS, ujian online. Nah, di pertemuan di UAS ini nanti 30% ya. Dan sistem penilaiannya jadi 20, 25, 25 dan 30. Jadi untuk penilaian nanti dihasilkan dari sini. Kemudian kriteria penilaian dari tugas, nanti kalian dapat mengerjakan sesuai dengan perintah dari tugas, ini 50%, kemudian dapat menganalisa, menjelaskan deskripsi, dan membuat diagram UML 25%, kemudian dapat mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan tujuan, tepat waktu, dan dapat bekerjasama juga mendapatkan porsi 25%. Seperti itu. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, ya, antara pemodelan sistem berbasis objek, ya. Nah, tentunya kalian sudah mempelajari bahasa program ya untuk praktek, baik itu Python, baik itu PHP ataupun Java, ya. Mungkin kalau belum ada. Ya, belum ada mata kuliahnya, bisa kalian cari nanti ataupun kalian coba
Jadi perbedaan antara Python bagaimana, kemudian pemrograman di Java bagaimana, pemrograman PHP bagaimana. Ya. Jadi metode belajarnya harus mulai dari diri sendiri untuk mencari ya. Nah, oke. Di dalam PSBO, pemodelan sistem berbasis objek ya. Itu apa namanya? Ada kelas ya. Perbedaan kelas dan objek. Ya, kalau kelas ini adalah cetakan, template atau blueprint ya. Jadi apa namanya? Di dalam pemrograman itu ada nantinya ada kelas. Nah, kelas ini adalah cetakan atau template atau blueprint. Kemudian ada objek. Nah, objek ini adalah bentuk nyata dari kelas ya, objek nyata dari kelas. Contoh dari kelas dan objek ini kalau di dunia nyata ya, cetakan kue. Cetakan kue itu masuk ke dalam kelas, sedangkan objek ini itu adalah kuenya. Nanti kuenya akan tercetak, jadi bisa ada apa namanya objeknya kue 1, kue 2, kue 3 dan seterusnya. Kalau cetakannya itu kan cetak biru, kelas dalam menjadi sebuah kelas. Nah, kelas dengan atribut dan behavior ya. Jadi di dalam kelas itu nanti akan ada atribut dan juga behavior. Apa itu atribut? Nah, atribut ini adalah variabel ya, member, nilai data ya, nilai datanya yang ada di dalam objek itu atribut. Kalau behavior itu adalah perilaku, ya, perilaku dari objeknya tadi. Objek ini berperilaku seperti apa? Itu behavior. Ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, contohnya. Sebentar. Nah, ini research. Nah, bisa dilihat ini ada kelas orang ya. Ada kelas orang memiliki atribut nama dan umur. Kemudian ada behavior-nya, ada berjalan dan berlari ya. Ini atribut ya, atribut nama dan umur. Kemudian behavior-nya ini. Nah, kelas ini ya, kelas orang ini memiliki atribut dan behavior. Nah, objeknya yang disebut sebagai objek ini adalah hasilnya atau objek itu adalah hasil. Jadi kelas orang itu nanti akan ada apa namanya Budi ya, nama Budi, umurnya 30. Ada kelas orang nama Amel, umur 28. Nah, objek dengan nilai. Nah, kalau objek ini dengan nilai. Itu. Kemudian contoh kelas yang lain. Nah, misalnya ada kelas mata kuliah, ya, kelas mata kuliah, nama mata kuliah, nilainya string, ya. Kemudian SKS, integer. Nah, di sini ada behavior, ada tambah, edit, hapus. Ini adalah tadi atributnya, ini adalah behaviornya atau sifatnya, ya. Nah, di dalam mata kuliah ini ada nanti nama mata kuliah, algoritma, dan pemrograman. SKS-nya 4. Ada e-commerce, SKS-nya 3. Gitu. Nah, karakteristik dari pemrograman berorientasi objek, ini ada beberapa karakteristik yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah encapsulation, ya, atau enkapsulasi. Ya. Ini adalah mekanisme menyembunyikan suatu proses dalam sistem untuk menghindari intervensi dan menyederhanakan penggunaan sistem. Ya. Contoh tombol on off di pengaturan suhu AC, ya, itu adalah encapsulation. Kemudian ada contoh lagi, enkapsulasi ini membungkus kelas, ya, dan menjaga apa saja yang ada di dalam kelas, baik itu metode ataupun atribut, agar tidak dapat diakses oleh kelas lain. Ya. Jadi oleh karena itu level dari kelas itu nanti bisa public, bisa protected atau private. Ya. Nah, encapsulation dapat dilakukan dengan cara, ini ada beberapa cara untuk mengenkapsulasi. Yang pertama, mendeklarasikan instance variabel sebagai private, atau mendeklarasikan metode yang sifatnya public untuk mengakses variabel.
Memang ini adalah dasarnya ya, dasar pemahaman dari pemrograman berorientasi objek itu. Nah, ini ada enkapsulasi. Kemudian enkapsulasi dan akses modified ya. Jadi kalau ini adalah tabel matriks ya, matriks dari enkapsulasi. Nah, ini modified-nya dengan status private, protected, dan public. Nah, kalau modified-nya ini statusnya private ya, di dalam kelas itu bisa akses. Di dalam kelas private akses bisa akses. Protected akses bisa, public juga bisa akses. Tapi kalau di dalam package yang sama, kelas modified private ini tidak bisa diakses. Yang bisa akses adalah hanya yang protected dan public. Kemudian kalau di dalam subclass, ini sama kayak di dalam package. Kemudian dalam package lain, itu yang bisa diakses adalah hanya public-nya. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada behavior menggunakan public, itu bisa diakses dari mana aja. Tapi kalau menggunakan private dan protected, itu sesuai dengan rule-nya. Jadi terbatas, ya terbatas di dalam pengaksesan. Nah, ini contoh enkapsulasi, ya. Contoh enkapsulasi di dalam program Java, ya. Di dalam program Java ada kelas mahasiswa, ya. Ini package-nya latihan. Di dalam package latihan, ini nama kelasnya mahasiswa ya. Jadi di dalam package latihan ini ada public class mahasiswa. Nah, ini ada private string name, private nama, private class, absen, tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan public mahasiswa. Jadi kelasnya itu dari sini ya, dari package ini ya ke bawah untuk pemrogramannya. Yang di atas ini itu adalah dari dokumen aja. Kemudian setelah kelas publiknya, public class mahasiswa dideklarasikan, kemudian ada public mahasiswa, integer kondisi ya. Kemudian cetak atau input data mahasiswa cuti. Nah, nanti itu akan ada enkapsulasinya ya. Jadi enkapsulasinya di sini nih. Mahasiswa, ini public mahasiswa, ini melakukan enkapsulasi mahasiswa juga. Tuh. Kemudian karakteristik yang kedua ada inheritance atau pewarisan. Jadi suatu kelas dapat mewarisi atribut dan metode ya, kepada kelas lain atau subkelas serta membentuk kelas hierarki ya. Nah, di dalam bahasa Java, penerapan inheritance ditandai dengan keyword extend. Jadi nanti kalau pemrograman Java, sebenarnya nggak hanya di Java, tapi di PHP, kemudian di Python itu juga menggunakan extend. Ya. Jadi untuk mewarisi extend. Ini contoh lihat untuk inheritance atau pewarisan. Di sini ada kelas sepeda gunung, ya. Kelas sepeda gunung ini mewarisi kelas sepeda, ya, mewarisi kelas sepeda. Jadi kelas sepeda ini ada setternya, set saddle integer void. Oh, ini kelasnya yang di atas ya, sorry. Kelas sepeda, ya. Ini ada gear, ya. Ada atributnya gear. Integer sama dengan 0. Kemudian kecepatan integer sama dengan 0. Jadi ada atribut gear dan kecepatan. Kemudian ada sifatnya ya, yaitu tambah kecepatan. Tambah kecepatan dan ubah gear. Ya. Ini untuk sepeda, kelas sepeda. Kemudian dia mewarisi ya
sepeda gunung ini mewarisi kelas sepeda. Dia bisa menambahkan set saddle. Ya. Kemudian sepeda gunung beraksi ini nanti adalah void-nya untuk menampilkan. Gitu. Bagaimana cara penulisannya ya? Cara penulisannya dalam bahasa program Java itu public class sepeda. Ini ada atributnya tadi kecepatan dan gear ya, integer kecepatan dan gear. Kemudian metodenya ubah atau void ubah gear. Kemudian void tambah kecepatan ya. Ini integer penambah kecepatan, integer penambah gear gitu. Jadi gear sama dengan gear ditambah pertambahan. Kemudian kecepatan, nah ini kecepatan sama dengan kecepatan dan pertambahan kecepatan. Seperti itu. Nah, untuk pewarisannya, untuk mewariskannya ini di sepeda gunung ya, ini menggunakan extend nih. Kelas sepeda gunung extend sepeda, ya kan? Public void set saddle, nah nilai saddle-nya print tinggi saddle ditambahkan. Nah, kemudian ini untuk sepeda gunung beraksi ini mencetaknya. Jadi ada public void main string sepeda gunung, sepeda sama dengan new ya. Kemudian sepeda gunung, sepeda sama dengan tambah kecepatan 20, sepeda ubah gear, kemudian sepeda set saddle. Ya. Karena ini tadi sepeda gunung itu sudah mengextend sepeda. Jadi karena kelas sepeda gunung mewarisi kelas sepeda, maka kelas sepeda gunung dapat mengakses metode ubah gear dan tambah kecepatan di sini. Ubah gear dan tambah kecepatan. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga adalah polymorphism, ya, polimorfisme, ya. Ini adalah suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk. Jadi polimorfis, ya, itu memiliki bentuk yang lain. Ya, implementasi dari polimorfisme ini adalah overloading dan overriding. Ya. Overloading ini penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda parameter. Sedangkan overriding ini terjadi ketika deklarasi metode subclass itu sama persis ya, dengan metode superclassnya. Nah, ini lihat contohnya. Ini yang overloading, ya, overloading. Jadi ada kelas lingkaran. Ini void gambar lingkaran. Nah, kemudian ada void gambar lingkaran sama gambar lingkaran tapi dengan parameter integer diameter ya, diameter aja. Kemudian gambar lingkaran yang kedua dengan parameter integer x dan integer y. Ya. Kemudian overloading yang ketiga gambar lingkaran integer diameter, integer x, integer y, kemudian integer warna, ada string nama lingkaran. Jadi dengan overloading ini, jadi polimorfisme untuk overloading ini namanya satu, namanya sama ya, nama metodenya, tapi parameternya berbeda. Nanti akan memunculkan hasil yang berbeda juga, karena membaca daripada parameternya. Gitu. Contoh overreading, overloading. Ini ada kelas sepeda tadi. Kelas sepeda metodenya adalah ubah gear dan penambah kecepatan. Nah, ini mewarisi
overriding-nya ya. Ubah gear dan tambah kecepatan. Di sini di sepeda gunung extend sepeda ini buat ubah gear dengan penambah gear. Ya. Nah, kelas sepeda gunung membuat metode yang sama persis dengan superkelasnya, yaitu kelas sepeda dan extend sepeda, yaitu void ubah gear. Jadi di dalam sini ini ada ubah gear, kemudian yang di kelas turunannya, inheritance-nya, ada overriding-nya, yaitu membuat ubah gear juga. Gitu. Nah, jadi di dalam pengembangan software ya, itu kita akan menemui yaitu metode pengembangan software atau Software Development Life Cycle atau SDLC. Ya. Jadi di dalam pengembangan software itu akan ada planning, analisa, kemudian ada desain dan implementasi. Ya. Nah di sini untuk planning ini adalah perencanaan, jadi membuat sistem. Mengapa membuat sistem? Jadi merencanakan. Jadi di dalam PSBO ini, pemodelan sistem berorientasi objek, kita akan memodelkan terlebih dahulu sebuah sistem tapi ke dalam bentuknya objek. Gitu. Nah, tentunya ketika memodelkan itu kita harus tahu tahapan-tahapan dari sebuah pengembangan software. Nah, di sini pengembangan software ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Mengapa harus membuat sistem? Itu harus dijawab. Nah, di dalam planning ini ada kegiatan yang disebut dengan permintaan dari sistem atau system request. Dan juga analisa kelayakan atau feasibility analysis ya. Jadi di dalam perencanaan ini sistem request-nya apa? Jadi mengapa membuat sistem, ada request-nya, kemudian layak enggak? Kalau dari penilaian feasibility analysis ini layak, maka bisa dimasukkan ke tahapan selanjutnya, yaitu analisa atau analisis. Ya. Nah, di dalam analisa ini, siapa, apa, kapan, di mana sistem akan digunakan, ya, dianalisa. Siapa yang menggunakan, siapa yang berperan ya, apa kegunaan gitu kan. Nah, yang dilakukan pada tahapan ini adalah pengumpulan kebutuhan atau requirement gathering dan membuat pemodelan. Nah, nanti di dalam membuat pemodelan ini menggunakan namanya BPM ya, Business Process Modeling gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah desain ya. Desain ini adalah bagaimana sistem akan bekerja. Jadi di desain yang dilakukan pada tahapan ini adalah program desain. Kemudian ada merancang antarmuka, user interface, juga merancang data atau data desain. Jadi kalau di tahapan desain ini membuat rancangan user interface, jadi ada prototyping juga, kemudian membuat basis datanya, gitu kan. Dilengkapi. Kemudian yang keempat adalah implementation atau implementasi, yaitu pembangunan dan penyampaian sistem. Yang dilakukan pada tahapan ini adalah menguji, mendokumentasikan, dan memasang sistem. Nah, di dalam memodelkan atau membuat model desain diagram, ya, model analisa desain dan diagram, ini ada beberapa model ya. Untuk data oriented ini diagramnya adalah DFD. Kalau berdasar pada proses oriented ini menggunakan flowchart. Kalau berbasis object oriented atau data close process ini menggunakan UML gitu untuk pemodelannya. Nah, kita lihat pada object orientednya, karena kan kita pada pemodelan sistem berbasis objek ya. Jadi kita lihat di bagian UML-nya.
UML ini adalah Unified Modeling Language ya. Ini adalah bahasa visual yang digunakan untuk menspesifikasi, kemudian memvisualisasi, membangun, dan mendokumentasikan daripada artefak dan juga sistem perangkat lunak. Ya. Jadi nanti ada artefak-artefaknya sendiri di dalam sistem perangkat lunak itu. Nah, ini adalah sejarah UML. UML digagas oleh James Ransbrook, ya, Ransbrook. Ini di perusahaan software rasional, ya, perusahaan rasional software di tahun 1994. Nah, di sana sudah ada temannya namanya Grady Bosch, ya, sudah bekerja. Kemudian Grady Bosch ini mengembangkan OOD, ya, Object Oriented Design, dan James Brook membuat OMT, ya, Object Modeling Technique, ya. Nah, duet dari mereka itu menghasilkan yang namanya ini Object Oriented. Jadi duet dari James Brook dan Grady itu menghasilkan Unified Modeling. Kemudian di tahun 95 itu ada penambahan tim dari Ivan Jacobus dan juga yaitu tambahan Dr. Ivan. Nah, itu menghasilkan UML versi 09 atau disebutnya sebagai Object Oriented Software Engineering, OOC, ya. Nah, di sini banyak perusahaan yang merasakan bagaimana pentingnya UML, sehingga strategi dari perusahaan itu adalah menggunakan UML ini dan membentuk sebuah konsorsium, ya. Jadi perusahaan-perusahaan antara Microsoft, Oracle, ya, IBM itu membuat konsorsium. Nah, dari konsorsium inilah terbentuk UML, ya. Jadi UML itu dari 94, ya, join 2 orang, kemudian ditambah Ivan di 95, jadi use case, sampai di tahun 2002 menjadi UML versi 2. Gitu. Kemudian untuk toolsnya, ini ada beberapa tools yang bisa digunakan ketika menggambarkan UML. Jadi ada bisa menggunakan Microsoft Visio, ada Draw.io. Nah, untuk Draw.io ini online. Kemudian ada Enterprise Architecture. Kemudian ada Star UML. Star UML ini desktop. Enterprise Architecture juga desktop. Kemudian ada NetBeans. Ya, NetBeans. Ini menggunakan plugin UML, ada Rational Rose dan Visual Paradigm. Visual Paradigm. Nah, ini nanti bisa dipilih salah satu untuk membuat ataupun menggambarkan diagram UML. Nah, di dalam diagram UML ini untuk versi 24 ini sudah ada 14 diagram yang dibagi dalam 2 grup utama, yaitu structure dan behavior diagram. Jadi ada structure diagram dan behavior diagram. Dan ini tidak semuanya digunakan, ya. Tidak semua digunakan untuk membuat pemodelan ataupun sistem, merancang sistem. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan. Tapi secara teori itu ada 14 diagram yang perlu kalian ketahui. Nah, ini untuk yang struktur diagram, ini ada 6, ya, ada 6 diagram masuk ke dalam kategori structure diagram. Jadi struktur diagram ini adalah representasi dari data dan juga hubungan statis di dalam sistem informasi. Nah, ini nanti yang berhubungan dengan structure diagram ada class diagram, ada object diagram, package diagram, deployment diagram, komponen diagram, dan composite structure diagram. Ini tidak semuanya digunakan. Paling yang sering digunakan ini adalah di kelas diagram, kemudian ada object diagram atau deployment diagram. Kemudian ada
Oke, kelas diagram. Kelas diagram itu mewakili sesuatu ya. Bisa pegawai, bisa gaji. Jadi kelas diagram ini sesuai yang sudah kita bahas tadi. Jadi ada kelas ya. Nah, ini masuk ke kelas diagram. Kemudian ada objek diagram. Objek diagram mirip seperti kelas diagram, namun menunjukkan relasi antar objek. Kemudian ada package diagram, ini untuk mengelompokkan elemen URL. Kemudian yang keempat ada deployment diagram, ini menunjukkan arsitektur fisik dari komponen. Nah, ini deployment diagram. Ini simbol-simbol jaringan ada di sana, di deployment diagram. Kemudian untuk komponen diagram, ini relasi fisik antar komponen perangkat lunak. Contohnya client server. Ada jaringannya, ini komponen diagram. Dan selanjutnya ini adalah composite structure diagram. Ini ilustrasi dari struktur internal dari sebuah kelas. Nanti kita pelajari satu-satu untuk lebih detailnya ya. Kemudian behavior diagram, ya, behavior diagram ini adalah menggambarkan relasi dinamis antar objek untuk representasi bisnis dari sistem informasi. Nah, di dalam behavior ini ada 8 ya. 8 diagram, ada activity diagram, ada sequence diagram, ada communication diagram, interaction diagram, timing diagram, behavior, state machine, kemudian ada protocol state machine, dan use case diagram. Jadi kembali lagi bahwa ini adalah diagram-diagram yang nantinya digunakan di dalam pengembangan sistem. Namun, tidak semuanya diagram ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, activity diagram itu apa? Activity diagram ini adalah memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Contohnya alur kerja bisnis atau workflow. Kemudian ada logika bisnis. Ya. Kemudian kalau interaction diagram, ini adalah interaksi antar objek. Kemudian ada sequence. Sequence ini adalah interaksi berdasarkan waktu. Jadi di dalam diagram sequence ini nanti interaksi dalam rentan waktu tertentu akan digambarkan, akan kelihatan. Kemudian communication diagram. Communication ini adalah komunikasi antar objek berkolaborasi dari suatu aktivitas. Kemudian ada timing. Timing ini menunjukkan bagaimana suatu objek berubah. Ya. Kalau behavior state machine ini adalah memeriksa perilaku dari kelas. Memodelkan keadaan transisi di dalam keadaan yang berbeda. Ya. Ada protokol state machine, ini ilustrasi dari ketergantungan antara berbagai antarmuka. Jadi nanti protokol state machine ini nanti antarmuka webnya bagaimana, antarmuka mobilenya bagaimana, antarmuka desktopnya bagaimana, antarmuka API-nya bagaimana. Nah, ini di protokol state machine. Kemudian use case diagram. Ini menunjukkan interaksi antara sistem dan lingkungan. Kemudian menangkap kebutuhan akan bisnis. Nah, ini artefak-artefak di dalam SDLC ya. Tadi ada PADI, planning, analisa, desain, dan implementasi. Jadi di dalam planning ini adalah system request dan visibility analysis. Itu nanti masuk ke dalam kategori proposal system. Jadi kalau mau mengembangkan sistem, itu kan ada membentuk proposal. Nah, proposalnya ini dalam bentuk system request dan visibility analysis. Kemudian tahapan analisa dan desain ini adalah spesifikasi dari sistem. Kemudian untuk implementasi ini adalah nanti adalah berupa software barunya. Ya, software baru yang sudah dibuat. Oke, nah ini untuk tugas project ya. Tugas project ini ada saya berikan tema ya, 10 tema, nanti bisa digunakan
untuk menggambarkan use case dan juga activity ataupun UML-nya. Ya. Nanti dibuat UML-nya untuk tema project ini. Nanti dipresentasikan di pertemuan ke-13 dan 14. Jadi di pertemuan 13-14 presentasi untuk project ini. Nah, setelah ini kita buat kelompok ya, kelompok untuk project-nya. Jadi maksimal di dalam kelompok itu nanti ada 5 orang, ya. Maksimal 5 orang dalam satu kelompok ya untuk project. Jadi nanti dibuatkan kelompoknya, kita buat di grup WhatsApp ya, nanti siapa-siapa yang di dalam kelompok 1, 2, dan seterusnya. Kemudian untuk masing-masing tema itu tidak boleh sama antar kelompok. Ya. Oke, untuk penjelasan hari ini saya rasa cukup. Untuk tugas di minggu depan nanti saya tambahkan. Untuk pertemuan hari ini sementara belum ada tugas, tapi tugasnya adalah membuat kelompok. Ya. Tugasnya membuat kelompok. Nanti diupload di LMS ya, di MyBiz nanti diupload. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga materi ini, ya, penjelasan ini bisa masuk dan juga menjelaskan pada kalian. Nanti kalau masih kurang paham, bisa diulang lagi video pembelajaran ini. Terima kasih dari saya. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.